Halo guys, balik lagi di video saya. Seperti video-video sebelumnya, saya akan memperkenalkan kembali nama dan juga siapa saya. Saya adalah Anugrah Kristama, mahasiswa akuntansi angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan fintech dari sisi pengertian dan juga jenis-jenis fintech. Kemudian, saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online yang termasuk di dalam peer-to-peer financial technology yang akan saya bahas berikut ini. Fintech itu merupakan sebuah singkatan dari teknologi finansial atau financial technology yang muncul di kalangan masyarakat sebagai hasil perpaduan antara perkembangan teknologi yang dipertemukan dengan finansial atau jasa keuangan. Fintech itu mengubah cara jasa keuangan dari cara konvensional seperti yang kita tahu itu bank seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI ke cara-cara yang lebih modern yang tergolong banyak jenisnya. Jenis-jenis dari fintech itu antara lain seperti crowdfunding, peer-to-peer, microfinancing, market comparison, dan juga digital payment system. Crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding merupakan pendanaan yang digalang oleh sebuah aplikasi financial technology dari masyarakat demi aktivitas atau kegiatan sosial. Seperti contoh aplikasinya itu kita bisa. Yang kedua, peer-to-peer yang akan saya bahas pada video kali ini. Apa itu peer-to-peer? Peer-to-peer merupakan sebuah platform aplikasi financial technology yang menjadi perantara antara pemilik modal atau yang akan meminjamkan dananya dengan orang-orang yang akan meminjamkan modal atau meminjamkan sejumlah dana dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Contoh aplikasinya adalah seperti Ada Kami. Yang ketiga, microfinancing. Apa itu microfinancing? Microfinancing itu sama seperti aplikasi peer-to-peer, tetapi microfinancing itu lebih mengarah kepada segmen masyarakat menengah ke bawah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya adalah seperti Amarta. Nah, kemudian ada fintech market comparison. Market comparison itu sebuah platform fintech yang memberikan perbandingan antara let's say kita bahas anggunan dari suatu premi asuransi. Nah, contoh aplikasinya itu adalah cekpremi.com di website. Kemudian digital payment system. Nah, digital payment system itu adalah aplikasi fintech yang paling sering kita pakai. Seperti contohnya teman-teman bisa tebak sendiri, yaitu QRIS dari GoPay, OVO, BCA, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas mengenai Ada Kami. Sebelumnya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, saya sendiri sebagai mahasiswa, saya sering merasa terkadang saya hemat dan juga boros pada waktu tertentu. Nah, ketika kita melihat orang yang boros ini, apakah kita pernah terpikirkan, orang ini boros, tetapi apakah apa yang dia terima itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dia keluarkan? Atau malah orang ini sebetulnya yang melakukan kegiatan konsumtifnya tersebut demi mungkin memang kebiasaan dia boros, atau dia memiliki kepuasan tersendiri ketika dia melakukan aktivitas pemborosan, atau bisa juga demi mengincar validasi dari teman-teman sekitarnya. Nah, ketika seseorang tersebut tidak memiliki pendapatan yang sesuai dengan apa yang dia keluarkan, maka hal pertama yang dapat kita tebak adalah bisa jadi orang ini melakukan kegiatan pinjol atau pinjaman online. Salah satu aplikasi fintech yang memberikan pinjaman online adalah
Ada Kami. Ada Kami itu merupakan aplikasi yang bisa kita download melalui Play Store atau App Store yang memiliki logo seperti di sini. Nah, lalu apa sih kemudahan yang diberikan oleh Ada Kami? Ada Kami itu memberikan kemudahan berupa kita dapat menerima dana secara instan dengan bisa saya bagi menjadi 4 langkah. Langkah pertama adalah kita download aplikasinya. Setelah download aplikasinya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita melakukan pendaftaran, atau kalau kita sudah punya, kita tinggal masuk ke dalam akun Ada Kami yang telah didaftarkan. Yang ketiga, kita mengajukan sejumlah pinjaman dana, dan juga dalam berapa lama kita akan membayar pinjaman tersebut. Yang keempat adalah kita tinggal menunggu proses dari uang di Ada Kami yang akan ditransfer ke rekening kita sendiri. Oke, cara-cara tersebut tergolong cukup mudah, namun pasti memiliki kelemahan, yaitu bunga yang kita bayarkan. Dan juga kalau kita telat bayar, mungkin bisa saja kita hidup tidak tenang, seperti dikejar-kejar debt collector atau lain hal sebagainya. Nah, lalu kesimpulan apa sih yang bisa kita simpulkan pada video ini? Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah kita dapat melihat perkembangan financial technology dari yang sebelumnya kita hanya mengenal HP seperti Asia atau Nokia kepada HP yang lebih modern pada zaman sekarang seperti iPhone atau mungkin Samsung atau HP-HP Android keluaran lainnya. Nah, hal yang ingin saya tekankan adalah memang perkembangan financial technology itu sudah berkembang sangat pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi kita. Namun alangkah baiknya teman-teman yang memiliki gaya hidup pemborosan atau gaya hidup foya-foya itu sebaiknya dikurang-kurangin deh, agar tidak memberikan efek negatif ke kehidupan kita ke depannya. Sekian video dari saya, terima kasih.